sebanyak inti sel. Dan ada juga yang tidak punya, contohnya eritrosit dan sel poin pada tumbuhan. Inti sel memiliki bentuk umum bulat, bisa juga tergantung bentuk selnya, kubus atau poliheral bulat, dan leukosit tidak beraturan. Memiliki ukuran sebanding dengan jumlah kromosom, dan letaknya bervariasi, di tengah, di pinggir, dan di dasar. Adapun komponen nukleus atau inti sel, yaitu membran inti, nukleolus, nukleoplasma, dan kromosom. Berikutnya, membran nukleus. Membran nukleus ini mengandung fosfolipid yang berfungsi membantu mempertahankan bentuk nukleus, mengatur proses pertukaran zat melalui pori, dan sebagai pemisah antara nukleus dan sitoplasma. Salah satu komponen nukleus adalah nukleoplasma. Apa sih itu nukleoplasma? Nukleoplasma merupakan cairan transparan dan kental. Istilah lainnya karyoplasma, mengandung air, garam granula, senyawa organik, nukleoprotein, kromatin, dan fungsi tempat terjadinya reaksi kimia dalam nukleus. Nukleolus. Nukleolus ini mengandung fosfoprotein, mengandung DNA, dan mengandung enzim. Berfungsi membentuk rRNA dan ribosom. Selanjutnya kromosom. Kromosom berasal dari dua kata, yaitu kroma dan soma. Kroma artinya wardah, soma artinya benang halus. Kromosom mengandung DNA. Adapun fungsi nukleus, yaitu mengatur aktivitas sel, menyimpan informasi genetik, mengontrol pertumbuhan sel, tempat replikasi dan transkripsi DNA, mengendalikan metabolisme atau sintesis protein, tempat penyimpanan protein, dan mengatur pertukaran molekul antara nukleus dengan sel lain. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu kromosom? Kromosom itu bisa dibilang sebagai kumpulan dari DNA dan protein histon yang terkondensasi. Maksud dari terkondensasi di sini adalah gimana caranya DNA dan protein dikemas sedemikian rupa supaya muat dalam sel. Fungsi kromosom. Kromosom inilah yang memastikan bahwa DNA terbagi secara merata dengan sel baru selama pembelahan sel berlangsung. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menjaga integritas atau konsistensi pembelahan sel dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Di dalam kromosom itu ada DNA, artinya kromosom juga berperan dalam pewarisan sifat dari suatu generasi ke generasi lain. Kromosom sendiri tersusun dari benang-benang kromatin yang halus dan panjang. Untuk DNA sendiri ada di mana saja? DNA ada di dalam inti sel, plastida, kloroplas, kemudian mitokondria. Nah, tadi benang-benang kromatin yang memanjang akan memendek, kemudian menebal, membentuk kromosom. Di mana untuk kromosom tersebut merupakan suatu struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein histon dan terdiri dari DNA. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau kromosom terdiri dari protein dan DNA. Berikut adalah gambar benang-benang kromatin. Kromatin dilihat pertama kali oleh Walter Fleming pada tahun 1879. Terdiri dari molekul DNA yang bersenyawa dengan protein histon dan non-histon. Terdapat 5 jenis protein histon, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Pada makhluk hidup tingkat tinggi, jenis histon tidak menunjukkan variasi urutan asam amino. Untuk bagian-bagian kromosom adalah yang pertama ada kromomer, di mana kromomer adalah struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Kemudian yang kedua ada sentromer. Sentromer adalah daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom. Kemudian ada kinetopor, yaitu tempat pelekatan
benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom, ada satelit yaitu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Sementara yang terakhir adalah telomer yaitu daerah terujuk kromosom yang fungsinya untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA-nya tidak terurai. Nah, itu tadi bagian-bagian kromosom. Untaian DNA yang dipintal pada suatu set protein yaitu histon akan menjadi suatu bentukan yang disebut sebagai nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom akan membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan selenoid. Sementara lipatan selenoid akan membentuk benang-benang kromatin. Nah, untuk benang-benang kromatin sendiri tersusun untuk membentuk kromosom. Kemudian berdasarkan bentuknya, kromosom sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada metasentrik, artinya kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi 2. Kemudian ada submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung, sementara telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Macam-macam kromosom. Yang pertama, autosom. Autosom merupakan kromosom tubuh, jadi kromosom sebanyak 22 pasang inilah yang nantinya akan menentukan seperti apa tampilan tubuh. Misalnya menentukan gimana warna rambut, warna kulit, bentuk tubuh, dan semua yang terlihat pada tubuh. Yang kedua, gonosom. Nah, kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut dengan gonosom. Itulah mengapa gonosom juga disebut dengan kromosom kelamin. Jadi, kromosom inilah yang menentukan apakah kamu menjadi perempuan atau laki-laki. Laki-laki memiliki kromosom X dan Y, sedangkan perempuan memiliki sepasang X kromosom. Selanjutnya, kelainan kromosom. Ada 2. Yang pertama, aneuploidi. Aneuploidi merupakan suatu kondisi di mana ada kromosom yang hilang satu bertambah akibat pemisahan gen yang tidak normal selama pembelahan sel. Nah, kelainan ini bisa menyebabkan monosomi atau hanya ada satu kromosom pada autosom. Dengan kata lain, kekurangan kromosom, dan trisomi atau kelebihan jumlah kromosom pada autosom. Yang kedua, poliploidi. Poliploidi merupakan suatu kondisi di mana ada kelebihan kromosom di semua pasang kromosom. Jadi, normalnya jumlah kromosom ada 46. Nah, pada penderita poliploidi, jumlah kromosomnya bisa menjadi 69 atau 92 kromosom, guys. Nah, inilah gambar kromosom pada manusia. Berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia? Normalnya manusia memiliki 23 pasang kromosom. Sebanyak 22 pasang adalah autosom dan sepasangnya lagi yang ke-23 adalah gonosom. Yaps, kromosom terbagi menjadi 2 macam, yaitu autosom dan gonosom. Ada anak main ayunan. Di tiangnya ada cicak. Kromosom saja berpasangan, masa kamu enggak?